Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Sebelumnya saya mengurai sebuah tema ya, bahwa kitab suci itu sejatinya adalah bukan sebuah perintah bagi umat di zaman ini, karena di situ tidak ada lagi yang memerintah di situ. Karena sebuah perintah itu harus ada yang memberi perintah ya. Tetapi dia kemudian menjadi sebuah hukum. Dia menjadi sebuah hukum yang tentu saja ketika kita mengikutinya itu akan menciptakan sebuah keteraturan gitu ya dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi sebagai sebuah perintah, dia tidak masuk kategori perintah. Ya, makanya kalau kita mencoba melihat salah satu petunjuk ya diisi di kitab Al-Qur'an itu, misalnya di situ ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri, pemimpin di antara kamu. Ya, berarti sebenarnya berdasarkan petunjuk itu kita harus mentaati Allah, kemudian mentaati Rasulnya, dan mentaati ulil amri ya. Ulil amri di sini berarti adalah sesuatu yang mewujud ya, yang lewat dialah kemudian kita mendapatkan perintah. Dengan mengikuti perintah dari ulil amri itu berarti kita mengikuti perintah Rasul, yang otomatis kita mengikuti perintah Allah. Ya, berarti dalam sebuah sistem ketaatan itu ada hierarkinya gitu ya. Tetap yang kita taati itu pasti ujungnya adalah taat kepada Allah. Tetapi untuk taat kepada Allah itu harus melewati Rasul, dan dari Rasul itu harus melalui seorang ulil amri. Nah, ulil amri inilah yang saya maksud yang akan memberikan perintah di zamanmu ya, di saat ini. Karena perintah itu sejatinya adalah sesuatu yang melibatkan dimensi waktu di situ. Ya, itu ada present tense di situ. Perintah ini juga kemudian mengikutkan yang namanya prinsip ketaatan itu, atau samina wa ta'na gitu ya. Jadi ketaatan, makanya itu di ayatnya taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri. Jadi di situ ada 3 tingkatan. Nah, yang ini ketaatan kaitannya dengan perintah itu adalah sesuatu yang sifatnya present tense yang terjadi saat ini, di mana ada hubungan langsung antara yang memerintah dan yang diberi perintah gitu ya. Jadi bukan perintah itu sifatnya ya, kalau saya katakan kasarnya adalah kadaluarsa gitu, bukan seperti itu. Tetapi perintah itu adalah melibatkan hubungan langsung antara yang memberi perintah dan yang menerima perintah. Makanya kenapa ya dipersyaratkan adanya prinsip sami'na wa ta'na ya. Kita taat, tunduk, dan patuh gitu. Ya, karena kalau misalnya ada perintah di kitab suci tadi ya, misalnya di Al-Qur'an ya, di Injil pun akan seperti itu ya, pasti sama ya. Nah, di situ yang memberi perintah siapa gitu. Ya, karena ya Quran itu tidak memberi perintah. Ya, Quran itu, kitab itu adalah sebuah hukum di mana perintah itu terjadi pada zaman di mana ada rasul yang turun pada saat itu, yang mewujud dalam sosok
ya seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud ya. Nah, jadi perintah itu mewujud dari lisan rasul di zaman itu gitu. Utusan di zaman itu. Ya, ulil amri di zaman itu. Nah, makanya sebenarnya ulil amri itu akan selalu ada di setiap zaman. Termasuk zaman ini pun ya. Nah, itu yang harus kita cari sebenarnya. Nah, karena dengan adanya ulil amri itu, disitulah kemudian kita menghadapkan pengabdian kita, menghadapkan ketaatan kita, menghadapkan kepatuhan kita, menghadapkan keterpimpinan kita, ya. Nah, disitulah kemudian berlaku prinsip ubudiyah itu. Ya, ubudiyah itu adalah sebuah pengabdian ya. Di dalamnya ada ketaatan gitu. Ketika ada sebuah perintah dari seorang ulil amri, disitulah kemudian kita dalam situasi atau status mengabdi. Disitulah kita berada dalam situasi sami'na wa ta'na, dimana dengan taat kepadanya secara otomatis kita taat kepada Rasul, dan sudah pasti kita pun taat kepada Allah. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan bagaimana cara mentaati Allah, bukan mentaati apa yang ada di Al-Quran, ada apa yang ada di kitab, ya, karena di situ hanya sebatas hukum gitu, bukan sebuah perintah, ya. Nah, tentu hukum-hukum yang ada di situ pun kemudian itu perlu diurai secara kodimnya, ya, bukan sebuah penafsiran yang berdasarkan akal semata, ya. Penafsiran secara akal itu bisa menjadi sebuah pendukung gitu, tetapi dia bukan menjadi hal yang utama. Yang paling utama itu adalah pemaknaannya harus berasal dari sesuatu yang kodim, ya. Nah, sesuatu yang kodim ini yaitu otomatis berasal dari yang maha kodim. Itu. Jadi di sini kita harus jeli ya. Kita harus jeli karena ini sebenarnya adalah sebuah distorsi yang luar biasa ketika kita menganggap bahwa tidak ada lagi utusan di zaman ini. Ya, justru karena ketika kita memahami seperti itu, ya sebenarnya kita sudah bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di kitab itu sendiri. Karena di kitab itu sendiri memberikan petunjuk bahwa ketaatan kepada Allah itu harus melalui ketaatan kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul itu harus melalui ketaatan kepada ulil amri. Ulil amri ini bukan pemerintah gitu, ya. Bukan, tidak ada kaitannya bagaimana ceritanya ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taat kepada taat kepada Kim Jong Un misalnya ya. Atau ketika kita menjadi warga negara Korea, atau ketika kita menjadi warga negara Amerika, ya berarti kita taat kepada Trump ya, Donald Trump ya. Nah, gimana ceritanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada Donald Trump gitu. Ya, ini adalah sebuah distorsi yang sangat lucu ya, kalau kita memakai penafsiran yang seperti tadi gitu. Ya, makanya yang dimaksud ulil amri di sini adalah ya itulah yang mungkin disebut juga sebagai ulama pewaris Nabi, yang tentu memiliki sanad yang jelas, yang tentu sudah melewati sebuah proses pengkodiman, yang tentunya sudah melewati tahapan-tahapan yang luar biasa untuk mencapai situasi itu, dan memberikan sebuah
pengajaran ya dan pembelajaran terkait metodologi bagaimana kita bisa masuk ke alam rohani gitu. Nah itu jadi istilahnya bahwa ketika di dunia ini kita ingin mengabdi, maka pengabdian kita harus melewati ulil amri itu ya. Nah tetapi tidak serta-merta kemudian ketika ada yang datang mengaku sebagai ulil amri ya kita harus memverifikasinya secara rohani ya, secara batiniah juga gitu. Karena di situ pasti akan ada getaran gelombangnya gitu. Ya, dan akan ada rukun syaratnya juga ya. Jadi tidak serta-merta gitu. Ada rukun syaratnya yang tentu kita harus lihat, dan memang kemudian ketika kita mengikuti pembelajaran metodologi yang diajarkannya, kita kemudian akan menemukan resonansi itu ya. Kalbu kita kemudian menemukan ketersambungan gitu. Nah, artinya bahwa ketika kita memang betul-betul ingin masuk ke dalam sistem itu, berarti mau tidak mau kita harus mengikuti sistem dan metodologi yang diajarkannya ya. Jangan kemudian kita mengikutinya tapi setengah-setengah, kemudian setelah itu kita merasa bahwa dia bukanlah yang dimaksud. Tetapi kita harus betul-betul mengikuti seluruh tahapan yang diajarkannya sampai kemudian kita betul-betul merasakan resonansi itu. Kita mengalami getaran gelombang kodim itu gitu. Karena ya jangan salah, banyak di luar sana ya yang mungkin di awal-awal mencoba untuk mengikutinya tetapi adaptasinya rendah ya, tidak mengikuti seluruh tahapan metodologinya. Jadi di pertengahan kemudian dia menyerah dan mengatakan bahwa bukan di situ, itu salah. Nah, Anda bisa mengatakan seperti itu ketika Anda sudah mengikuti seluruh tahapan atau metodologi yang diajarkannya. Karena saya yakin ketika Anda mengikuti seluruh metodologinya, maka Anda akan menemukan resonansi itu. Ya, Anda akan menemukan getaran gelombang yang maha mutlak itu. Dan memang tidak mudah, tetapi itulah proses yang harus kita lewati ketika kita ingin bertemu dengan gelombang mutlak itu. Oke, terus berusaha untuk mencari, dan ketika menemukan sedikit petunjuk ke arah sana, teruslah untuk menelusurinya. Jangan pernah berhenti ya. Ketika ada sebuah tahapan yang Anda temukan untuk mengarah ke sana, kemudian Anda berhenti pada satu tahapan dan tidak berani untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, ya berarti Anda harus meningkatkan adaptasi Anda. Karena yang namanya gelombang mutlak itu harus juga dengan adaptasi yang mutlak. Oke, tetap stay tune di channel ini ya, Jalan Kodim, bersama saya Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.